ada tidak yang abang ikuti terkait organisasi yang penerapan kurikulum merdeka? Kalau kalau aku kebetulan memang untuk organisasi aku nggak ada ikut sama sekali. Kenapa? Karena memang ya kegiatan di luar mungkin dia tergolong cukup banyak ya. Jadi organisasi kadang nanti nggak jadi terkontrol juga, kadang nggak bisa datang kan, itu nggak termasuk bagian aktif dalam organisasi ya. Jadi lebih baik kalau aku ya itu, karena ini pendapatku, aku sampai sekarang belum ada ikut organisasi sampai sekarang. Mengenai organisasi penerapan kurikulum merdeka ini apa saja ya Bang? Kalau untuk di sini program etnomusikologi banyak sih, kayak paduan suara ulos itu ada di sini. Ada, kalau nggak salah ada 2 atau 3 organisasi untuk paduan suara di etnomusikologi. Jadi namun memang kalau teman-teman aku lumayan banyak juga yang ikut. Beberapa ada satu kelas mungkin adalah sekitar 5-10 orang yang ikut. Namun ya selebihnya mungkin banyak yang juga yang tidak ikut atau ya memilih nggak ikut. Kenapa ya itu tadi, banyak kegiatan juga dan kalau misalnya nggak bisa dikontrol, jadi lebih baik yang bisa melaksanakan kegiatan ini lebih aktif, jadi orang tua yang bisa turut partisipasi. Di apa ini Bang, di mahasiswa di sini orang-orangnya aktif gak Bang untuk ikut organisasi gitu? Kalau menurut aku lumayan juga sih yang aktif, cukup aktif juga. Bahkan bukan hanya etnomusikologi aja, dari fakultas hukum, dari fakultas yang lain juga banyak juga yang ikut organisasi tersebut. Sampai juga Bang ya dari prestasi ya Iya, Bang? bukan berarti kan kita anak musik harus hanya kita semua yang ikut, dari fakultas lain pun bisa ikut, karena orang itu kan tidak semua anak musik kan suaranya bagus istilahnya. Jadi banyak fakultas hukum juga banyak suaranya bagus, jadi orang itu bisa ikut turut partisipasi dalam kegiatan organisasi musik. Oh iya sih Bang, baik dari cukup lah ya. Pertama itu dalam penerapan kurikulum merdeka saat ini, apa pendapat abang terkait adanya perubahan signifikan terhadap penilaian mahasiswa tidak diterapkannya kurikulum merdeka? Sederhananya Bang, gini, gimana sekarang penilaian Abang terhadap kurikulum merdeka? Sederhananya. Kenapa? Lagi Bang, penilaian. Kalau menurut aku tentang kurikulum merdeka sekarang ini cukup bagus untuk seorang mahasiswa. Kenapa? Karena kayak yang udah disebutkan tadi, bahwa kita ini kan udah dituntut lebih kreatif, lebih aktif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi otomatis kita bisa lebih giat belajar, lebih bisa sering membaca, mencari sumber dari narasumber, wawancara, atau bahkan kita bisa melakukan sedikit penelitian untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi tentang teori-teori musik. Penerapan kurikulum merdeka yang menjadi dinamis, apakah ada keterlibatan Agung sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dalam proses pengembangan dan evaluasi kurikulum merdeka? Jika ada, seperti apa? Kalau menurutku misalnya kegiatan aktif untuk mengajar ini gak harus untuk melulu di kelas ya. Kalau bagiku ya, misalnya kegiatan kita kan etnomusikologi kan banyak. Misalnya ada kegiatan, misalnya ada untuk penampilan dari kampus, ada lomba yang diselenggarakan dari kampus, kita bisa turut aktif, itu udah termasuk program yang kita laksanakan juga lebih kreatif. Misalnya salah satu di etnomusikologi, salah satu mahasiswanya ikut lomba tersebut diselenggarakan oleh etnomusikologi. Nah, itu termasuk salah satu kegiatan untuk membangun kreativitas juga ya. Jadi kita lebih dituntut di situ lebih kreatif, meskipun kelihatannya tidak harus dituntut, namun kita bisa menganggap itu dituntut istilahnya. Lagi. Kan untuk lebih aktif ya sebagai mahasiswa dibandingkan dosen yang mengajar. Jadi ibaratnya misalnya kalau kita ke-13 dosen lebih banyak mengajar, kita langsung praktek. Kalau sekarang enggak, kita harus lebih banyak menggali dibandingkan dosen. Jadi mungkin dosen cuma ngasih bagian kecil, kita harus bisa mencari lebih dalam bagian-bagian yang dipelajari gitu. Jadi kita lebih disuruh untuk lebih kreatif belajar sendiri Pak. Belajar lebih kreatif, ya istilahnya
program belajar mengajar itu dia lebih efisien, lebih praktis. Jadi 50-50. Dosen mengajarnya aktif, kita juga sebagai mahasiswa aktif. Jadi Bang, kalau kayak gitu peran dosen dalam kurikulum Merdeka ini gimana? Kalau perannya ya sebagai istilahnya sebagai pemberi materi, gitu lah istilahnya. Pemberi materi untuk kita bisa telaah lebih luas. Oh, jadi berarti dosen ini istilahnya seperti apa ya? Memberikan fondasi, materi fondasi aja ya? Fondasi supaya kita bisa cari lebih detail lagi, lebih dalam lagi, kemudian nanti didiskusikan lagi bersama-sama gitu lah. Ditambah lagi? Menurut abang, apakah ada kendala yang dihadapi dalam mengaplikasikan kurikulum Merdeka sekarang? Kalau pengaplikasian ada kendala ya. Iya, kendala dalam mengaplikasikan kurikulum baru dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Kendalanya kan penyesuaian diri masing-masing mahasiswa sih, karena kan penyesuaian ini nggak gampang juga. Yang sebelumnya dia bisa santai-santai, sekarang ya lumayan jadi ribet lah istilahnya. Karena kan belajar lebih harus lebih ekstra, karena nanti kan pasti ditanya juga apa yang dipelajari, apa yang ditangkap selama program mengajar selama seminggu, apa yang udah ditangkap selama seminggu dari program belajar mengajar. Salah satu lumayan jadi beban. Kalau dari jam SKS ada perubahan Bang? Kalau SKS nggak ada perubahan sih sekarang. Normal-normalnya masih gitu, karena kalau ngambil mata kuliah itu 22 SKS maksimal. Kalau dalam pembelajaran, misalnya tentang dosen mengajar kan di kurikulum Merdeka sekarang kan dituntut 50-50. Berarti kalau misalnya dalam pengajaran di situ dosen biasanya mengajar full, harusnya full, tapi mengajarnya setengah dari jam. Karena kan yang 50 tadi kan diambil dari siswanya yang mengambil dari, kita memperdalam materi. Kalau pengertiannya gini ya, kalau misalnya ada 50-50 tadi kan, Iya. bukan berarti misalnya dia ngajar cuma 10 menit lalu kita langsung semua, enggak. Pengertiannya dia gini, dosen memberikan materi, kita telaah lebih dalam, kita pelajari, kita bertanya, dosen juga memberikan jawaban. Nah itu termasuk kategori 50-50 tadi. Bukan harus berarti dosen mengajar cuma 10 menit, selebihnya kita yang belajar sendiri, bertanya sendiri, enggak. Pengertiannya kita harus lebih aktif, itu aja. Jadi aturan dalam belajar mengajar tetap tidak ada perubahan. Cuma kita dituntut lebih aktif, lebih kreatif. Terima kasih Bang.